Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, haleluya. Kamis pagi hari ini tanggal 6 November 2025. Oh, kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mencintai Tuhan. Terbukti nyata. Bapak Ibu bersama senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Terbukti nyata kita sudah dipelihara sama Tuhan. Sampai di hari yang ke-6 pada Kamis pagi, mari kita datang kepada Yesus. Sebelum kita berbaring, sebelum kita beraktivitas, kita mau serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Sesuai dengan pujian, saya Pastor Yakob akan menyanyikan pujian. Ku tahu siapa yang pimpin. Karena kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat 34 ayat 1 sampai 37, satu pasal penuh. Di situ dikatakan, karena mata Tuhan mengawasi jalan setiap langkah manusia. Itu mari kita serahkan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Karena Tuhan yang pimpin kita. Bukan kedagingan yang pimpin kita. Bukan manusia yang pimpin kita. Tapi roh Tuhan. Tuhan akan bersama kita. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna, menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Oh haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin. Oh haleluya. Hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna, menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 31, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari-lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ku tahu siapa yang pimpin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama yang kucintai, Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Bapa-Ku, Tuhan dan Juru Selamat-Ku. Haleluya. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Ampunilah semua dosaku Bapa. Kuduskanlah hidupku. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini pagi yang begitu indah, karena hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga aku tidak perlu gentar dan cemas, karena masa depanku, masa depan yang penuh harapan di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Terpujilah Tuhan. Kata firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena Roh Kudus menyertai. Ada dua suruh Raja Wali, ada dua sayap, yaitu firman Allah dan Roh Kudus. Amin. Sehingga kita berjalan bersama dengan Yesus sampai kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bersukacita kita di dalam Tuhan, semangat kita di dalam Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, seperti kita dipimpin seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, yang tidak pernah lelah, karena ada firman dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Terus kita baca setiap pagi berurutan. Sekarang Ayub pasal 34, cukup panjang ya, 37 ayat, satu pasal penuh dengan demikian firman Tuhan. Maka berbicara Elihu, dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang punya hikmat. Berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Nah, mari kita minta sama Tuhan, dengar kita semua, hikmat dan berakal budi. Kita semua adalah orang ada hikmat, ada akal budi, dengar firman Tuhan. Karena telinga itu menguji kata-kata, seperti langit-langit mengencap makanan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Amin. Tuhan kasih kebijakan buat kita, bagaimana kita bertindak adil dan kita menentukan apa yang baik, ya. Karena Ayub berkata, aku benar, tapi Allah mengambil hakku. Kendati aku punya hak, aku dianggap berdusta, sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Siapakah seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik, karena ia telah berkata, tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenal Allah. Oleh sebab itu kamu orang-orang berakal budi, dengarlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada Maha Kuasa untuk berbuat curang. Tidak pernah Tuhan itu yang menolong orang fasik atau berbuat yang enggak ada. Yang adalah pandangan kita yang salah, saudara ya. Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuan. Amin ya. Jadi Tuhan lihat ya, semua apa yang kita kerjakan itu dilihat, ditimbang sama Tuhan. Untuk itu mari kita hidup di dalam firman. Kalau orang tidak melakukan firman Tuhan, akan masuk di dalam penghakiman ya. Dia tidak akan mendapat hikmat. Karena orang mendapat hikmat adalah orang yang takut akan Allah. Itu adalah hikmat. Sungguh Allah tidak berlaku curang. Amin. Benar, tidak berlaku curang. Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Amin. Siapa mempercayakan bumi kepadanya, siapa membebankan alam semesta kepadanya. Jikalau yang menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasa bersama segala hidup dan kembali manusia kepada benar. Kalau Tuhan ambil, kita kembali kepada debu, selesai. Seperti orang udah mati, ditarik sama Tuhan, akhirnya jadi debu tanah, sudah ya. Jika engkau berakal budi, dengarkan ini. Pasanglah telinga kepada apa yang kau ucapkan. Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan? Apakah engkau mau mempersalahkan dia yang adil dan perkasa? Dia yang berfirman kepada raja, hai orang dursila, kepada para bangsawan, hai orang fasik, dia yang tidak memihak kepada para besar, dan tidak mengutamakan orang termuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangan. Amin. Kita semua adalah buatan tangan Tuhan, saudara. Takut kita kepada Tuhan. Dalam sekejap mata mereka mati, ya pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka perkasa dinyamakan bukan oleh tangan orang, karena matanya mengawasi jalan manusia dan melihat segala langgai. Amin. Ini takut kita Tuhan. Setiap apa yang kita kerjakan, termasuk pada pagi hari saya menyampaikan firman Tuhan, itu dilihat sama Tuhan. Sungguh setiap kita, ya, karena Tuhan menciptakan segala-galanya. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Ya, takut kita kepada Tuhan. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut di mana orang-orang melakukan kejahatan dapat bersembunyi, karena bagi manusia tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili. Orang-orang berkasa ditemukannya dengan tidak diperiksa, dan orang-orang lain diangkatnya ganti mereka. Jadi ia mengetahui perbuatan mereka dan menggulingkan mereka di waktu malam, sehingga mereka hancur lebur. Amin. Orang yang main-main dengan dosa fasik hancur lebur, so takut sama Tuhan.
Mereka ditamparnya karena kefasikan mereka. Dengan dilihat orang banyak, karena mereka meninggalkannya dan tidak menghidupkannya satupun dari para jalannya. Sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya. Dan ia mendengar jeritan orang sengsara kalau dia berdiam diri. Siapa yang akan menjatuhkan hukuman? Kalau dia menyembunyikan wajahnya, siapa akan melihat dia? Baik itu suatu bangsa atau orang seorang. Supaya jangan menjadi raja orang fasik yang adalah jerat bagi orang banyak. Tapi kalau seorang berkata kepada Allah, aku telah menyombongkan diri, tapi aku tidak akan lagi berbuat jahat. Apa yang tidak aku mengerti, ajarkan kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Menurut hematmu, apakah Allah harus melakukan pembalasan? Karena engkau yang menolak. Jadi engkau juga yang harus memutuskan, bukan aku. Katakan apa yang kau tahu. Maka orang-orang berakal budi dan orang yang mempunyai hikmat yang mendengarkan aku akan berkata kepadaku, ayo berbicara tanpa pengetahuan dan perkataan yang tidak mengandung pengertian. Nah ini respon Elihu, ya. Semua berkata kepada Ayub karena Ayub selalu banyak ngomong, ya. Akhirnya timbullah komentar-komentar respon dari teman-temannya, ya. Akhirnya Ayub diuji harus terus karena ia menjawab seperti orang-orang jahat, karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran. Ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah. Memang, ya, nanti kita lihat ini, ya. Ya, oleh itu mari kita belajar takut akan Tuhan. Tidak banyak ngomel, tidak boleh kasih, ya, berani sama Tuhan, jangan. Ya, memang Ayub mengalami cobaan yang begitu berat, tapi bukan berarti untuk mengomel. Kita bersyukur kepada Tuhan. Maka puji Tuhan, saudara. Dengan belajar tentang Ayub ini, kita bisa evaluasi diri kita. Supaya kalau seseorang mengalami cobaan seperti berat ini, sudah belajar dari peristiwa Ayub. Supaya senantiasa kita minta ampun sama Tuhan. Minta sama Tuhan, ya, kekuatan Roh Kudus. Tapi saya yakin, yang penting jangan sampai bertindak seperti keluar Ayub, pesta pora sampai jatuh dalam dosa, isinya mengutuki Tuhan. Iblis tahu, saudara. Tuhan juga tahu, iblis juga tahu. Akhirnya ada celah di situ, ya. Ujian masuk. Untuk itu mari kita minta sama Tuhan, jangan pernah ngomel ikut Tuhan, tapi belajar mengucap syukur. Takutlah kepada Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya yakin kalau hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan, saya seyakin-yakinnya ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada kekuatan Roh Kudus. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan, berjalan dengan Yesus. Karena masa depan kita dipimpin sama Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna, menghadapi gelombang dalam jalan hidupku, amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, berjaga dan berdoa, mari kita mau andalkan Tuhan Yesus. Kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tadi, mata Tuhan mengawasi secara langsung jalan langkah manusia. Tentu mari kita serahkan seluruh aktivitas kita, rencana kita sepanjang hari ini. Apapun yang hendak kita kerjakan, apapun kita serahkan kepada Tuhan.
Langkahlah bersama Yesus. Masa depan kita, masa depan yang penuh harapan, berjalan dengan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji nama Tuhan.